Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa dari kelompok 7 Educational Psychology. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu the effective design atau pembelajaran yang efektif. Pelajaran itu adalah tempat pendidikan berlangsung. Semua aspek lain dari sekolah, mulai dari gedung hingga bus ke administrasi, dirancang untuk mendukung guru dalam menyampaikan pelajaran yang efektif. Mereka tidak mendidik dari diri mereka sendiri. Jika Anda seperti kebanyakan guru, Anda akan menghabiskan sebagian besar waktu kelas mengajar pelajaran. Guru Guru sekolah dasar atau menengah biasa dapat mengajar 800 sampai 1000 pelajaran kelas setiap tahunnya. Melakukan pelajaran yang efektif adalah inti dari keahlian seorang guru. Beberapa aspek pelajaran presentasi harus dipelajari di tempat kerja. Guru yang baik menjadi lebih baik setiap tahunnya. Namun, mendidik psikolog telah mempelajari elemen-elemen yang masuk ke dalam pelajaran yang efektif, mempelajari banyak hal yang berguna dalam pengajaran sehari-hari dan di setiap tingkat kelas dan di setiap mata pelajaran. Di bab ini dan 4 bab berikutnya menyajikan temuan-temuan utama dari bab ini, meneliti dan menerjemahkan ke dalam cara berpikir tentang tuntutan praktis pengajaran setiap sehari-hari. Seperti yang diilustrasikan oleh pelajaran Miss Logan, pelajaran yang efektif menggabungkan banyak metode pengajaran di dalam 4 periode pada satu topik. What is direct instruction? Kadang-kadang cara yang paling efektif dan efisien untuk mengajar siswa adalah dengan menyajikan informasi, keterampilan, atau konsep secara langsung. Syarat instruksi langsung digunakan untuk menggambarkan pelajaran di mana Anda mengirimkan informasi secara langsung ke siswa. Penataan waktu di kelas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan jelas seefisien mungkin. Pengajaran langsung sangat tepat untuk mengajarkan kumpulan informasi yang terdefinisi dengan baik atau keterampilan yang harus dikuasai semua siswa. Hal ini diadakan untuk kurang tepat ketika perubahan konseptual yang mendalam adalah tujuan atau ketika eksplorasi penemuan. Dan tujuan terbuka adalah tujuan instruksi. Namun, penelitian terbaru telah mendukung gagasan bahwa instruksi langsung dapat lebih efisien daripada penemuan dalam pengembangan konseptual juga. Menurut Clark dan Nigam pada tahun 2004, membandingkan siswa kelas 3 yang langsung diajarkan untuk melakukan eksperimen yang mengisolasi efek dari satu variabel kepada mereka yang melakukan eksperimen sendiri atau instruksi langsung. Mereka yang menerima instruksi langsung tampil jauh lebih baik dalam menyiapkan eksperimen baru. Banyak penelitian dilakukan pada tahun 1970-an dan 1980-an untuk menemukan unsur-unsur efektif pelajaran instruksi langsung. Meskipun penulis yang berbeda menggambarkan elemen ini secara berbeda. Peneliti dan guru umumnya setuju pada urutan peristiwa yang menjadi ciri pelajaran instruksi langsung yang efektif. Pertama, Anda memberikan informasi terbaru kepada siswa tentang keterampilan apapun yang mungkin mereka perlukan untuk pelajaran. Lemov pada 2010 menyebutkan perkembangan ini kami, atau Anda. Artinya saya sebagai guru memulai pelajaran, kemudian saya melakukannya dengan bantuan Anda. Kemudian Anda melakukannya dengan bantuan saya. Terus Anda lakukan sedikit sendiri, dan akhirnya Anda melakukan semuanya sendiri.
sebuah deskripsi singkat dari bagian-bagian pelajaran instruksi langsung sebagai berikut. Bagian selanjutnya dari bab ini akan mencakup setiap bagian secara rinci. Yang pertama itu, nyatakan tujuan pembelajaran dan orientasikan siswa pada pelajaran. Membangkitkan selera siswa untuk pelajaran dengan memberi tahu mereka betapa menarik, penting, atau relevannya pelajaran itu secara pribadi ke mereka. Berikan pembuka yang mencengangkan atau mengasyikkan, yang membuat anak-anak bersemangat untuk mempelajari kontennya. Yang kedua ada tinjau prasyarat. Pelajari semua keterampilan atau konsep yang dibutuhkan siswa untuk memahami pelajaran. Yang ketiga, ada menyajikan materi baru, mengajarkan pelajaran, menyajikan informasi, memberi contoh, mendemonstrasikan konsep, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat, melakukan penyelidikan pembelajaran. Ajukan pertanyaan kepada siswa untuk menilai tingkat pemahaman mereka dan mengoreksi kesalahpahaman mereka. Yang kelima, memberikan latihan mandiri. Beri siswa kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan baru atau menggunakan informasi mereka sendiri. Menilai, selanjutnya yang keenam, menilai kinerja dan memberikan umpan balik. Tinjau pekerjaan praktik mandiri atau berikan kuis. Berikan umpan balik pada jawaban yang benar dan ulangi keterampilan jika perlu. Dan yang terakhir, ketujuh, memberikan latihan dan review yang terdistribusi. Tugaskan pekerjaan rumah untuk memberikan latihan terdistribusi pada materi baru. Dalam pelajaran selanjutnya, tinjau materi dan berikan kesempatan latihan untuk meningkatkan kemampuan bahwa siswa akan mengingat apa yang mereka pelajari dan juga dapat menerapkannya dalam keadaan yang berbeda. How is a direct instruction lesson taught? Bagaimana pelajaran instruksi langsung itu diajarkan? Di sini ada 8 cara. Urutan kegiatan yang diuraikan dalam 2 pelajaran ini mengalir di sepanjang jalur logis, dari membangkitkan minat siswa untuk menyajikan informasi baru yang memungkinkan siswa untuk mempraktikkan pengetahuan baru mereka atau keterampilan untuk menilai. Perkembangan yang teratur ini penting untuk mengarahkan pelajaran instruksi pada tingkat kelas dan mata pelajaran apapun, meskipun berbagai komponen dan cara penerapannya tentu saja akan terlihat berbeda untuk mata pelajaran dan nilai yang berbeda. Dimulai dari state learning objectives atau tujuan pembelajaran negara. Langkah pertama dalam menyajikan suatu pelajaran adalah merencanakannya sedemikian rupa sehingga alasan-alasan untuk mengajar dan mempelajari pelajaran yang jelas. Ini membangun rasa keseriusan tujuan yang hilang dalam awal yang kasar. Kedua, Anda perlu membangkitkan rasa ingin tahu atau minat siswa terhadap pelajaran yang mereka pelajari untuk mempelajarinya. Pelajaran tentang genetika dapat diperkenalkan sebagai berikut. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa orang tua yang tinggi memiliki anak yang lebih tinggi dari rata-rata dan anak-anak berambut merah? Biasanya memiliki setidaknya satu orang tua berambut merah. Pikirkan keluarga Anda sendiri. Jika ayah dan ibumu keduanya lebih tinggi dari rata-rata, maka Anda mungkin akan lebih tinggi dari rata-rata. Nah, hari ini kita akan memiliki pelajaran tentang ilmu yang disebut genetika, di mana kita akan belajar bagaimana karakteristik orang tua diwariskan kepada anak-anaknya. Pengenalan ini dapat digunakan untuk menarik minat siswa karena membuat subjek secara pribadi relevan. Humor atau drama juga dapat membentuk mental yang positif. Seorang guru bahasa Inggris dapat menggunakan topi dan tongkat untuk menarik minat siswa dengan secara ajaib. Mengubah kata sifat menjadi kata keterangan. Conduct learning probes. Melakukan penyelidikan pembelajaran.
Bayangkan seorang pemanah yang menembakkan panah ke sasaran tetapi tidak pernah tahu seberapa dekat sasaran panahnya jatuh. Pemanah tidak akan terlalu akurat untuk memulai dan tentu saja tidak akan pernah meningkat dalam akurasi. Demikian pula, pengajaran yang efektif mengharuskan Anda untuk terus-menerus menyadari efek dari pembelajaran petunjuk Anda. Guru terlalu sering secara keliru percaya bahwa jika mereka telah membahas topik dengan baik dan siswa tanpa memperhatikan, maka instruksi telah berhasil. Siswa sering percaya bahwa jika mereka telah mendengarkan ceramah yang menarik, mereka tahu materi yang disajikan. Istilah penyelidikan pembelajaran mengacu pada salah satu dari berbagai cara meminta siswa singkat tanggap. Pembelajaran memberi Anda umpan balik tentang tingkat pemahaman siswa dan biarkan siswa mencoba pemahaman mereka tentang ide baru untuk mengetahui apakah mereka memilikinya dengan baik atau memahaminya dengan baik. Selanjutnya ada provide independent practice, berikan praktik mandiri. Istilah praktik mandiri mengacu pada pekerjaan yang dilakukan siswa di kelas mandiri sendiri untuk berlatih atau mengekspresikan keterampilan atau pengetahuan yang baru dipelajarinya. Misalnya, setelah mendengarkan pelajaran tentang penyelesaian persamaan dalam alat jabar, siswa membutuhkan kesempatan untuk mengerjakan beberapa persamaan sendiri tanpa interupsi, baik untuk mengkristalkan pengetahuan baru mereka dan untuk membantu Anda menilai pengetahuan mereka. Latihan adalah langkah penting dalam proses mentransfer informasi baru dalam memori kerja keingatan jangka panjang. Latihan mandiri paling penting ketika siswa mempelajari keterampilan seperti matematika, membaca, tata bahasa, komposisi, interpretasi, peta, atau bahasa asing. Siswa tidak lagi belajar aritmatika, menulis, atau bahasa Spanyol tanpa berlatih selain mereka bisa belajar naik sepeda dari kuliah saja. Selanjutnya ada assess performance and provide feedback, menilai kinerja dan memberikan umpan balik. Setiap pelajaran harus berisi penilaian sejauh mana siswa telah menguasai tujuan yang ditetapkan untuk pelajaran tersebut. Penilaian dapat melibatkan secara informal menanyai siswa, menggunakan pekerjaan mandiri sebagai penilaian, menggunakan clicker atau elektronik lainnya sebagai sarana menilai pemahaman siswa, atau memberikan kuis tradisional. Namun dengan satu atau lain cara, Anda harus menilai keefektifan pelajaran dan memberikan hasilnya. Penilaian kepada siswa dan selanjutnya provide, distribute, practice, and review. Berikan latihan dan tinjauan terdistribusi. Praktek atau review dari waktu ke waktu meningkatkan retensi berbagai jenis pengetahuan. Siswa kelas 4 meningkat menjadi 30 menit atau lebih per mata pelajaran untuk siswa sekolah menengah yang terikat perguruan tinggi. Pekerjaan rumah dapat memberikan how does research on direct instruction method inform teaching? Bagaimana penelitian metode instruksi langsung menginformasikan pengajaran tersebut? Jelas bahwa metode pengajaran langsung itu dapat meningkatkan pengajaran keterampilan dasar tertentu. Tetapi juga jelas bahwa masih banyak yang harus dipelajari tentang bagaimana dan kapan mereka harus digunakan. Selanjutnya ada how do students learn and transfer concept. Bagaimana diskusi digunakan dalam instruksi. Bagaimana siswa belajar dan transfer konsep. Sebagian besar dari semua pelajaran berfokus pada konsep pengajaran. Konsep adalah ide abstrak yang digeneralisasikan dari contoh-contoh spesifik. Misalnya bola merah, pensil merah, dan kursi merah semuanya menggambarkan konsep sederhana, yaitu merah. Buku hijau bukanlah contoh dari konsep merah. Jika Anda ditunjukkan bola merah, pensil, dan kursi dan diminta untuk mengatakan kesamaan mereka, Anda akan menghasilkan konsep benda merah. Jika buku hijau juga disertakan, Anda harus kembali pada konsep objek yang jauh lebih luas daripada itu. Tentu saja banyak konsep yang jauh lebih kompleks dan kurang terdefinisi dengan baik daripada konsep merah tersebut. Misalnya konsep keadilan.
adalah konsep yang mungkin akan dipahami orang seumur hidup. Konsep learning and teaching, konsep belajar dan mengajar. Konsep umumnya dipelajari dengan salah satu dari dua cara. Kebanyakan konsep yang kita pelajari di luar sekolah kita pelajari melalui observasi. Misalnya, seorang anak mempelajari konsep mobil dengan mendengar kendaraan tertentu yang disebut sebagai mobil. Awalnya, anak mungkin memasukkan truk atau sepeda motor di bawah konsep mobil, tetapi seiring berjalannya waktu, konsep tersebut disempurnakan hingga anak dapat dengan jelas membedakan mobil dari non-mobil. Demikian pula, anak belajar konsep yang lebih sulit seperti nakal, bersih, dan menyenangkan melalui pengamatan dan pengalaman. Konsep lain biasanya dipelajari dengan definisi, misalnya, sangat sulit untuk mempelajari konsep bibi atau paman hanya dengan sebuah observasi. Seseorang dapat mengamati ratusan bibi dan bukan bibi tanpa memperoleh konsep yang jelas tentang bibi. Dalam hal ini, konsep ini paling baik dipelajari dengan definisi. Untuk menjadi bibi, seseorang harus perempuan yang saudara laki-laki atau perempuannya atau adik ipar atau saudara ipar memiliki anak. Jadi untuk menjadi seorang bibi itu, seseorang yang akan menjadi bibi, dia harus perempuan yang saudara dari perempuan tersebut memiliki atau saudara iparnya memiliki anak. Maka dari itu dia bisa disebut bibi. Nah, dia memiliki keponakan. Dengan definisi ini, instan dan non-instan dari bibi dapat dengan mudah dibedakan. Selanjutnya, teaching for transfer of learning. Mengajar untuk transfer pembelajaran. Siswa seringkali terlalu sibuk mempersiapkan diri mereka untuk ujian, dan guru dalam mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian, sehingga keduanya melupakan tujuan utama sekolah, yaitu memberi siswa keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar mereka berfungsi secara efektif sebagai orang dewasa. Jika seorang siswa dapat mengisi titik-titik pada tes seni bahasa, tetapi tidak dapat menulis surat yang jelas kepada teman atau calon majikan, atau dapat mengalihkan dengan desimal dan persen pada tes matematika, maka pendidikan siswa tersebut sangat menyedihkan, salah arah, atau disebut salah arah. Namun terlalu sering, siswa yang berprestasi sangat baik di sekolah atau ujian tidak dapat mentransfer pengetahuan atau keterampilan mereka ke situasi kehidupan nyata. Jadi maksud dari mengajar untuk transfer pembelajaran ini, siswa dan gurunya itu seringkali lupa akan tujuan sekolah dan belajar, karena mereka terlalu fokus pada ujian, sehingga mereka mungkin pintar di sekolah, mereka mungkin bisa menjawab soal-soal yang ada di sekolah dan mengerjakan soal-soal. Namun pada kenyataannya beberapa siswa tersebut tidak dapat mentransfer ilmu yang mereka miliki di sekolah itu untuk kehidupan mereka sehari-hari atau kehidupan bermasyarakat mereka. Selanjutnya, how are discussion used in instruction? Bagaimana diskusi digunakan dalam instruksi? Anda dapat menggunakan diskusi sebagai bagian dari instruksi karena berbagai alasan. Diskusi cocok untuk topik kontroversial, pertanyaan yang mungkin memiliki banyak jawaban yang benar, dan tujuan efektif ataupun sikap. Mereka mungkin dimoderatori oleh guru di kelas secara keseluruhan atau mungkin terjadi dalam kelompok kecil yang dipimpin siswa. Menurut Novak pada 2014. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.